Mbak Sasa naik ke atas. Wah, asik ya kantornya ya. Ya, alhamdulillah. Ini luas. Terus ya ala-ala startup lah. Oke, Ya, nah ya. awalnya tuh berapa banyak sih karyawan dan sekarang udah berapa nih? Awalnya ya pasti founder doang ya. Waktu itu berempat dengan admin 5 orang. Sekarang total udah 93 di head office. Tapi kalau termasuk kita seluruh outlet ST mungkin ada sekitar 2.500. Oke, nah dari 2.000 karyawan ini kan rata-rata karyawannya anak muda nih. Gimana Iya. sih cara maintain karyawan ini? Karena kan kita tahu bahwa anak muda egonya tinggi nih. Iya. Gimana tuh? Millennials tuh karena saya juga termasuk millennials juga ya, jadi paham ya. Yang pasti kita harus banyak kasih stability gitu kan. Kita kasih ke arah karir akan seperti apa, kita kasih kenyamanan. Kita tidak bisa yang zaman dulu yang diktator banget kan, kasih how to-nya juga. Dan kalau saya sendiri sih anggap karyawan ST itu sebagai teman juga gitu kan. Jadi oke lah, ketika saya harus jadi CEO, pakai topi CEO, saya akan bertindak sebagai CEO. Tapi di luar kerjaan, you can treat me as a friend. Copot topi CEO saya pakai topi sebagai sahabat mereka, jadi ngobrol dan sebagainya. Emang benar sih, memang banyak yang gampang mudah baper dan sebagainya. Tapi itu bagaimana komunikasi aja sebenarnya gitu. Nah, kalau berbagai bisnis yang Mas Haidar miliki, khususnya kuliner ini kan sebetulnya salah satu strateginya ini kan lewat media sosial ya. Ya. Boleh dong dijelasin, mungkin teman-teman Sobat Cuan nih pengen tahu gimana sih jurus jitunya Mas Haidar ini dalam mengembangkan bisnis kuliner lewat media sosial. Ya. Yang tadi saya bilang sebelumnya ya, memang yang kita harus identifikasi mana nih yang platform yang potensial untuk kita gitu kan. Instagram pasti harus punya kan. YouTube kita masuk juga dengan cara apa gitu. Sekarang kita banyak yang lagi trennya apa sih sekarang, podcast, kita juga main podcast. Terus TikTok apa sih algoritmanya adalah suatu hal yang trending gitu kan. Kita ikutin, bikin versi yang versi ST-nya gitu kan. Dan suatu sebenarnya bisa connect kan sebenarnya kan. Creativity kan adalah berbagai komponen dan kita bagaimana menyambungkan itu semua kan. Nah, makanya ada istilahnya apa, newsjacking, lagi ada tren apa. Oh, kemarin Will Smith sama Chris Rock. Oh, ya. Kita bikin juga parodinya. Oh, lagi tren apa ya, kita ikutin. Jadi Tetap eksis ya, biar tetap eksis. eksis dan nggak bisa kaku ya. Artinya sekarang model marketing zaman sekarang adalah lebih transparent, harus ada sense of comedy-nya juga gitu kan. Ya itu kan yang nyambung dengan millennials ya gitu kan. Jadi kalau brandnya terlalu serius, terlalu kaku, jadul gitu pasti akan disebut sebagai boomer kan. Jadi kita ya up to date lah intinya. Oke, wah menarik banget nih obrolan kita. Tapi kayaknya lebih seru kalau kita ngobrol-ngobrol di luar kali ya Mas Haidar. Boleh, yuk. Lewat sini ya. Iya, turun. Ya, balik lagi menyaksikan Invest Time on Location. Kita masih bersama dengan Mas Haidar, CEO dari ST Indonesia. Nah, dengan sederet bisnis kuliner nih yang Mas Haidar punya, mana sih yang paling besar nih income-nya ke pendapatan dari Mas Haidar sendiri? Kalau dari sisi income, tentunya karena ST itu secara jumlah outlet paling banyak, ya ST Indonesia itu. Memang dari berbagai usaha saya yang sekarang dibilang ya reindeer sama ST, reindeer kan lebih kelasnya kita memang mentargetkan kelas A, kelas B, premium. Kalau ST lebih ke arah ya market C, terus grab and go, fokus ke online, dan kita karena space juga nggak terlalu butuh banyak, kita bisa ekspansi lebih cepat gitu. Jadi kalau in terms of income, ya banyaknya memang di ST. Oke. Nah, ST ini kan awal modalnya 2 juta ya Mas ya. Nah, itu langkah-langkah pertama tuh saat itu gimana sih sampai bisa mengembangkan sampai ratusan outlet sampai sekarang ini? Jadi kami itu ada 4 founder ya, masing-masing itu 2 juta per orang ya, jadi sekitar 8 gitu. juta. Ada 4 founder dari Ya. itu masing-masing, oke. Kita pertama buka di festival pameran seperti itu untuk validasi, bener nggak sih konsep kita bisa jalan gitu kan. Jadi nggak langsung tiba-tiba besar gitu kan, dari mulai 8 juta kita ikutin festival, terus kita berjualan teh, dan kita ada dealing waktu itu dengan IO-nya. Kita pengen hanya ST Indonesia yang jualan produk es teh manis.
gitu kan. Jadi kita coba untuk lihat dari situ dan ternyata alhamdulillah gitu, luar biasa hasilnya gitu. Terus setelah kita dapat validasi tersebut, baru kita coba untuk bikin outlet yang permanen. Itu di salah satu mall di Jakarta. Sebenarnya sama bisnis kan nggak selalu mulus ya. Kita butuh sekitar 1 tahun untuk benar-benar market fit. Sebenarnya konsumen tuh pengennya tes seperti ini, pengennya ada produk seperti ini, pengen ada yang creamy, itu butuh 1 tahun lah kurang lebih untuk research-nya gitu. Makanya di 2019 baru kita, dari 2018 kita butuh setahun, 19 baru kita bisa bikin sampai 20, masuk ke 2020, zamannya pandemi, kita malah lebih besar lagi ternyata kan. Blessing in disguise justru ya. Blessing in disguise, there's always a silver lining ya. Nah, gimana tuh cara memperluas jaringan gitu dan bisa konsisten sampai sekarang? Pertama, dari semua bisnis itu ya, saya pernah ngalamin bisnis yang viral banget di awal tapi tidak sustain, heboh di awal tapi tidak bertahan gitu. Ujung-ujungnya memang manajemen yang baik overall ya. Dan saya juga rasa semua pengusaha juga pasti ngerti bahwa intinya bisnis itu harus punya visioning yang jelas. Tujuan bisnisnya apa, terus purpose bisnis ini apa, kita harus tahu value proposition dari usaha ini apa. Hal-hal yang sifatnya fundamental, basic itu yang paling penting ternyata di sebuah bisnis yang sustain. Nah itu yang saya pelajari di Aztec. Jadi kita sekarang udah 4 tahun ya, dan kunci untuk kita ekspansi adalah itu, harus tahu purpose kita apa, visioning kita apa, dan kita harus selalu belajar terus ya. Inovasi juga Inovasi, ya. karena zaman sekarang serba cepat ya informasi. Ada yang bilang bahkan apa yang kita dapat hari ini mungkin besok udah obsolete gitu kan. Udah beda lagi, saking cepatnya teknologi dan perkembangan zaman. Oke, berarti dari awal buka di festival itu dalam setahun nggak langsung sukses gitu ya? Enggak. Langsung balik modal atau sempat ada boncosnya nih Mas Haidar? Boncos justru. Oh, justru boncos. Supplier juga sempat. Setahun pertama itu ya? Setahun ya 6 bulan sampai 8 bulan pertama lah. Gimana tuh cara membalikannya itu? Intinya gini, di bisnis itu kita jangan lihat dari modalnya berapa, nggak perlu lihat background pendidikannya seperti apa. At the end of the day, apakah Anda punya komitmen gitu untuk menyelesaikan apa yang Anda janjikan lah dengan diri sendiri gitu. Kita punya end game-nya seperti apa, kita punya goals-nya apa. Committed nggak sih? Yang penting komitmen aja. Nggak perlu orang pinter, nggak perlu orang cerdas, nggak perlu orang ranking 1, nggak perlu dari universitas mana, nggak perlu background dari keluarga yang privilege, tapi pada akhirnya yang penting ada komitmen itu. Jadi ketahanan saya dari 12 kali ya, kegagalan, pembelajaran, Jatuh bangun dan lika-likunya itu ya Mas ya, itu kan justru. butuh komitmen yang luar Iya. biasa. Dan saya sedikit pun, ya oke lah namanya pernah down, pernah, cuman ya jangan lama-lama lah. Kita harus punya hati bagaimana bisa naikin lagi. Tapi ketika di atas juga, jangan juga sombong gitu kan. Karena yang saya bilang, dunia ini serba cepat. Informasi kita ini, ya kita harus learning lagi hal yang baru gitu. Jadi saya selalu belajar terus. Oke, menarik. Kalau berbicara soal bisnis, tadi kan ternyata ST ini kan juga ada partner bisnisnya ya. Nah, gimana sih cara memilih partner bisnis yang tepat? Karena ini kan juga sesuatu gampang ya, Mas Haidar. Ini gimana nih? Good question. Sekarang ini kita ada sekitar 7 owner, ya dari 4 founders kan ada berkembang ya, ada 7 owner. Pada intinya ketika kita bikin bisnis, kita bikin organisasi. Organisasi ini terdiri dari manusia. Manusia ini bisa kita kendalikan kalau job desk-nya tahu jelas apa yang harus lakuin apa, termasuk partner kita. Siapa yang menjadi CEO-nya, siapa yang menjadi CFO-nya atau the finance guy, siapa yang jadi operations guy. Masing-masing ini punya perannya, dan itu harus dijelaskan di awal. Walaupun memang pahit-pahit yang nggak berjalan, exit strateginya seperti apa itu harus didiskusikan juga. Gitu. Jadi kurang lebih, apalagi kalau sekarang udah sistemnya PT, udah jelas kan harus ngapain secara aktenya udah jelas, kalau nggak cocok seperti apa. Tapi balik lagi, kalau bicara finding a good business partner, chemistry dulu. Oke, chemistry. Terus apa lagi nih? Terus bisa mengisi skill yang saling melengkapi skill ya. Saling Misalkan melengkapi. saya senangnya marketing, saya lemah di operations, saya pasti kalau bisa cari partner yang memang kuat di operations.
ada yang kuat di finance. Jadi skill set. Gitu kan. Tapi yang pertama adalah chemistry dulu, kedua kalau bisa melengkapi skill set yang kita punya. Dan ketiga adalah menyampingkan ego semua lah. Itu yang mungkin paling sulit kali ya Mas, menyampingkan ego. Kalau berbicara soal tantangan, apa sih bedanya tantangan saat mulai pertama kali membangun bisnis keseluruhan nih ya, nggak cuma ST doang, dengan tantangan yang udah ada existing di saat ini? Apa sih perbedaan tantangannya? Keren pertanyaannya. Mau dari A sampai Z, bagi saya sama-sama susah. Di awal, karena resources kita nggak banyak, CEO tuh Chief Everything Officer, kan harus ngurusin perhitung bahan baku, harus ikut jualan, harus mindahin booth, karena kita nggak punya resources-nya. Jadi level teknis, tapi semakin berkembang organisasi, yang tadinya technical level jadinya ke strategic. Oke. Nah, ini kita harus level up juga. Seperti kita halnya naik tangga, yang tadi kayak Mbak naik tangga 1, 2, 3, ini levelnya beda-beda nih. Kalau sekarang dengan kita 500 outlet, susahnya sama juga dengan yang pertama, cuma yang tadinya capek badan, sekarang capek di otak. Kasih ke badan gitu, bercanda. Tapi ya, yang saya bilang ujungnya komitmen gitu kan, dan kita harus ngikutin adaptasi dengan kebutuhan berkembangannya organisasi di perusahaan. Oke, jadi komitmen ini adalah kunci ya Mas dari Haidar. semuanya. Oke, terima kasih Mas Haidar Sama-sama, Nurjanto, Mbak Sasa. CEO ST Indonesia telah berbagi pengalaman dan juga insight ini kepada kita semua. Sama-sama. Semoga obrolan kita pada hari ini menginspirasi teman-teman Sobat Cuan sekalian. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Invest Time on Location setiap hari Jumat hanya di CNBC Indonesia. Saya Andi Shalini, CNBC Indonesia, Beyond Business. Terima kasih Mas Haidar, thank you banget.